Hey Sobat Tulang Oreng, bertemu lagi bersama gua Ferry Irawan di channel Oren Adventurer. Senang banget nih akhirnya kita bisa buat video lagi di Cafe Oren untuk channel Oren Adventurer. Di kesempatan kali ini gua akan ngobrolin tentang pengalaman pertama naik gunung atau malam pertama di gunung. Tentunya di video ini gua nggak sendirian, gua ditemenin sama Om Jan dan Mbak Ira dan juga Kak Komeng. Jadi Kakak Komeng aja ya. Yo, kita serah kan. Aturan gimana sih lo? Sedikit cerita tentang Mbak Ira. Saya sih ketemu Mbak Ira pertama di Sindoro kali, Mbak. Iya, benar. Ketemu di Sindoro. Setelah dari Sindoro, yang gua ini cukup gila, kan? Long march, ikut kegiatan internasional, long march sepanjang 200 km ya, Pak? Tapi nggak dalam sehari. Jalan kaki. Jalan kaki. Ransel enggak? Enggak dong. Oh, jalan kaki biasa. Jalan kaki biasa. 1 hari 50 kilo selama 4 hari berturut-turut. 1 hari 50 kilo. 1 jam aja kan sekitar 4 sampai. Enggak dong. 1 jam itu dapat berapa? 7,5. 7,5 kilo. Oh, itu waktunya orang impor, berarti orang luar. Kalau lokal beda lagi. Banyak warung. Oh iya. Iya, Mampirnya yang lama ya. Itu orang Indonesia jeleknya itu. Sejam itu bisa sama bakso batang, ada warung, minum es teh manis, selesai. Jadi 1 jam itu bisa 4 kilo. Itu prediksi Indonesia. Luar negeri mah bisa sampai 10, 7 sampai 10. Indonesia mah di samping itu tadi kan kegiatan ininya beliau adalah digital apa? Gitu deh. Oh gitu. kalau boleh sih sebenarnya ininya berat, Fer. Iya, digital. Sebenarnya malah strategic. kita malah bahaya ngobrol sama dia, malah kita disuruh ini nantinya. Digital strategic editorial. Ya, jadi sebenarnya pekerjaanku adalah menganalisa sesuatu yang berhubungan dengan media digital, terutama yang berhubungan dengan penggunaan medium digital untuk beriklan. Sederhana aja sih. Ya, Pas mau sebelum iklan itu harus cari ininya di risetnya Iya, gitu kali ya. iya, karena kan kalau misalnya ya jadi ngomongin kerjaan gak asik banget. Jadi gini, pokoknya intinya kalau kita beriklan di media online itu kan lebih terukur gitu loh. Jadi bagaimana memastikan bahwa iklan kita sampai ke yes, masyarakat. keren. Dah gitu deh, Mas. siap. Bukan, beda kalau itu siapa tadi inspirasi di gunung, Per. Tadi cari nggak dapet buntu di rumah, di apa nggak buntu. Iya kan ini gunung sih. ngomongin pengalaman pertama naik gunung. Nah, makanya Itu kerjaan, jangan kerjaan ya. salah satunya itu. Iya, benar, udah lupain itu. Kerjaan ntar kalau kata beliau. Dan Om Jan ini internal auditor di salah satu perusahaan di negara inilah. Kelihatan banget agak kaku. Karena itu kan angka, Per. Beda. Kerjaannya pasti datanya segunung ya. Iya pastinya, pasti kita harus mengelola data yang banyak. Luar biasa. Jadi liburannya naik gunung. Pastinya. Beda namanya ya, data yang segunung sama naik gunung. Gimana nih Om Jan sama Mbak Ira kabarnya? Baik. Udah vaksin yang jelas. Siap. Tetap naik gunung kita. Tetap naik gunung kita. Ya, karena kan di PPKM gini kan kemarin juga kan beberapa gunung banyak yang banyak persyaratan bla 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 lah. Tapi sebenarnya kan ya buat keamanan lah gitu. Dalam artian kita ya mudah-mudahan tahun ini selesai, tahun depan udah benar free, kita mau gunung apa aja juga udah. Yang sekarang Bromo sekarang masih tutup. Kemarin sih biar menghibur-hibur diri kesentuh lah ya gitu loh. Trekking aja ya. Berarti selama PPKM ini kemana aja? Banyak ya? Atau diam di rumah aja? Om Jan kayaknya kalau dari cerita dari Dua-duanya kalau gua pantau ininya ada jalan bisa kayaknya nih. Kayak di sini tuh keren juga, Per. Oh. Silakan Bu. Oh ya, selama PPKM sih paruh pertama PPKM bye-bye di rumah gitu loh. Tapi kalau jalan sih tetap ya, karena ada trek yang aman yang bisa dilewatin lah. Pergi 10 kilo, balik 10 kilo tuh masih ada di daerah dekat rumah.
Jalan kaki. Iya. Jadi doyannya long march Bang, udah jelas. Terus? Dari 200 kilo itu udah doyannya long march, udah jelas itu Mas. Terus belakangan ini setelah divaksin lebih pede, bisa kemana-mana. Kemarin terakhir tuh pergi ke Labuan Bajo akhirnya karena udah capek banget, udah pusing banget. Itu refreshingnya begitu jalan kaki. Tapi nggak bisa jalan kaki Labuan Bajo Enggak. Lihat komodo aja. Kirain. Jadi kemarin tuh long march itu di Sentul. Iya, enggak. Kemarin selama COVID ini aku sempat ikut virtual long march itu 2 yang diselenggarain sama Swiss sama yang diselenggarain sama Belanda. Nah, area long march-nya itu gampang. Dari area rumah di Bintaro sampai Alam Sutra bolak-balik udah selesai. Oh siap. Virtual long march. Jadi kita diukur pakai tracker. Oke. Tracker itu punya panitia. Jadi kita terdata di situ. Misalnya kita ngambil yang kita lakukan di rumah itu apa ya? jalan kaki. juga. Tetap. Bukan di rumah. Jadi kita Harus muter. karena mapnya based on Google kan. Oh, oke. Siap. Betul jalan ya. Saya pikir virtual gue cuma di Surabaya gini terus kita nonton. Nah, gue nonton tuh masalahnya. Yang lu bikin itu gue tonton virtual itu kan gue tontonin. Gue pikir gue bisa ngambang, gue ngambang sih di sini. Dari gue di HP. Salah gue. Enggak, kalau itu udah jalan. Ada trackingnya. Oke. Nah, kalau Om Jan sendiri Masih tetap naik gunung. Udah beberapa gunung, terakhir pergi ke Lawu. Waduh, Masih laut. tetap- Keren sumpah itu gunung yang nggak ada airnya. enggak lah, Pak. Banyak ya? Banyak. Sindang Tergantung Derajat. jalurnya. Tapi memang musim panas bulan lalu, jadi memang nggak ada airnya sih Bu. Memang nggak ada airnya. Jangan lah jalur mana namanya. Lewat Cemoro Kandang. Oh iya. Cuma kadang nggak punya air. Om Jan sendiri atau Ikut rombongan pastinya. Nggak mungkin, belum berani untuk sendiri. Oh siap. Walaupun udah pernah jalan sendiri, Per. Dari apa Ya, sih? sebenarnya kalau Tapi Lawu aja Om, berarti baru kemarin kan kalau Lawu ya. 2 tahun. Iya. Bulan lalu ya. Oke, lanjut. tapi kan sebenarnya Omnya udah terbiasa. Kalau gue lihat waktu pertama kali gue ngeliat beliau ya, yang gue di video itu karakternya memang asik, Per. Dia mencoba jalan sendiri tapi mencari kawan sebanyak mungkin. Itu yang saya bilang, wow, ini orang pasti kalau lepas dari sini, ibaratnya kita bikin pendidikan dasar bahasa Per. Ini kalau dari sini nih dia pasti udah bisa terbang mana-mana. Ternyata terbang ya, Per. Iya, kita balik lagi nih ke pertama di gunung itu tadi. Tapi ya makanya kan masih ada kilas baliknya. Betul. Sebagai orang-orang ini pertama kali apa yang mereka rasakan? Bener nggak? Pasti kan gini. Si Bira udah jelas Per yang setiap hari pakai komputer, tulisan otak itu harus sinkron antara tangan, otak dengan tulisan itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron dia otaknya kemana, ngayalnya kemana, tangannya kemana itu nggak nyambung tuh. Gue yakin banget. Sama Om Jan. Otaknya kemana, misalnya hitung-hitungan gitu, nggak nyambung, nggak sinkron, angkanya bisa berubah Om Jan. Betul. Pasti berubah. Makanya pas di gunung, otomatis kan mereka yang mungkin sebagai orang yang pertama gitu yang ngelihat gua harus apa nih, apa yang gua lakukan, harus yang gua bawa apa nih, kan pasti ada sesuatu yang kepikiran dong dari pertama kali berangkat mungkin dari rumah lah bahasanya. Ada nggak sih kebayang, mungkin Om Jan dulu, saya bicara ke Om Jan nih. Apa sih Om Jan kebayangin waktu pertama kali kan diajak ke Gede waktu itu ya? Terus apa yang harus kita kemana, nyari data sumber kemana gitu-gitu nggak sih? Enggak, tanya dulu Bang, ini pertama kali naik gunung kemana? Kan kita belum tahu nih. Iya, lu mau Gua nggak tahu nama gua sih. Iya, makanya tanya dulu Iya. kemana, sama siapa gitu kan yang pertama kali, sama Mbak Ira juga. Karena kayaknya Mbak Ira sih bukan nama saya pertama kali naik gunung ya. Kalau Om Jan nggak tahu nih, Om Jan. Oke, pertama kali itu naik Gunung Gede via Putri bersama Orange. Oh, itu pertama tuh. Itu yang pertama. Super Betul. itu naik gunung gede. Betul. Yang kita malam-malam berdua. Berarti bener tuh Bang, itu yang pertama. Oh, oke. Terus? Oke. Apa yang dipikirin? Banyak hal sih, tapi yang pasti adalah ketakutan. Oh, kok bisa? Kan ada saya. Nggak ada jaminan ada Bang Komeng. Saya takutin juga ya padahal. So, ya banyak hal sih dari fisik yang lemah, Oke. kekurangan minum, sampai yang pasti ya,
apakah nih guide bisa dipercaya atau tidak. Waduh. Sampai ke situ ke saya. Oh iya pasti pemikiran sampai sejauh itu. Itu basic ininya kan. Udah harus diceritain, itu mah basic dasar ini akademiknya udah pasti. Yang akuntan sih. Auditor. Ya auditor. Itu di audit kan. Ganti aja di audit kalau perlu. Itu sih, itu pasti itu. Itu pemikiran pertama. Itu tuh. Betul. Waktu baru bawa jalan nih. Betul. Udah kepikiran itu duluan. Ini ya dari timeline yang tidak sesuai schedule, terus dengan makanan, dengan persiapan, ya itu pasti diperhatiin sih. Dan kekhawatiran itu pasti ada selama perjalanan. Oh, oke. Pertama bang, wajar sih. Kalau pertama ini sama siapa diajaknya kita banyak mah nggak kenal juga kan. Kalau Mbak Ira sendiri. Kalau aku pertama kali diajak naik gunung itu nggak ke gunung, ke bukit. Ya, jadi perahu kan, cuman 2000 berapa 2500 2400 lah. Ya, itu bukit ya sebenarnya bukan gunung gitu lah. Terus tapi yang menarik buat aku adalah ketinggian pertama, tempat yang tertinggi pertama yang aku datengin gitu loh. Jadi sebagai sedikit penjelasan, aku punya kendala kesehatan dan itu cukup lama, menahun gitu loh. Jadi selama ini harus melakukan aktivitas fisik untuk menjaga biar stabil. Nah selama bertahun-tahun itu jalan jauh sudah biasa. Tapi ketika kemudian diajak kita naik gunung yuk gitu loh. Aku mikir bahwa oke juga nih kalau jalan jauh aku menang dalam arti quote unquote kondisiku lebih baik dibandingkan orang seumurku bahkan dengan kondisiku yang tidak prima. Tetapi kalau naik ketinggian nanti dulu kita harus menjajal gitu. Berarti waktu di jalan itu belum pernah sekalipun naik. Waktu masih kecil pernah. Waktu jadi karena ikut pramuka jadi outdoor activity itu selalu lah gitu lah. Tapi waktu itu sejak sakit itu tidak pernah pergi ke tempat terbuka yang gimana itu enggak. Hanya jalan kaki. Ya, jalan kaki. Jadi tapi ya kan kalau mendaki gunung kan berarti naik. Iya, itu yang membuat aku merasa aku mau gitu loh. Nah, tentu saja waktu itu kan aku pergi bersama teman-teman. Gitu loh. Secara trust building oke, karena kami berteman gitu kan ya. Terus jadi nggak sempet tuh Om Yan meragukan guide belum sempet karena kami punya guide tapi aku juga bisa trust sama teman-teman gitu kan ya. Nah itu jadi tapi salah satu dari kami sama seperti aku kita newbie naik gunung. Untungnya yang dua itu memang mereka pendaki gitu loh. Nah karena kami newbie kami khawatirnya adalah yang pertama kali cuaca bakal bagus atau tidak. Gitu loh. Karena buat aku mendaki itu pertama pasti berat karena ketinggian udara tipis, aku nggak tahu kondisiku bagaimana. Yang kedua adalah akan sangat susah kalau hujan. Jadi yang kita lakukan adalah setiap hari memantau di tempat yang akan kita lagi itu cuacanya gimana. Jadi H-7 tuh kita udah Google Weather aja gitu. Jadi BMKG-nya dibuka terus setiap hari. Demi memastikan gitu loh. Lalu kemudian itu jadi kalau persiapan lain oke lah ya, maksudnya sekarang ini untungnya banyak sumber informasi, kita bisa lihat YouTube, terus teman-teman pendaki yang udah kawakan itu mereka membuat banyak sekali konten yang dari hal yang sangat jelimet sampai hal yang sangat praktis itu membuat kita harusnya gini. Nah jadi sebenarnya ketika itu aku ngerasa bahwa persiapan yang baik kemudian trust di antara kita itu dan excitementnya untuk pergi itu membuat lebih rileks. Jadi happy aja gitu. Kapan nih hari Jumat gitu. Walaupun itu bukit nih, cuma bukit gitu. Ya tapi kan cukup lumayan lah. Itu kan ada dinginnya juga cukup. Perahu itu kan paling dingin ya. Kalau bisa dibilang kecil bukit tapi gunung karena di ketinggian ya. Lingkarannya itu yang bikin dingin gitu. Makanya kayak kita di Gede kan juga mencari saya kita bawa itu kan perahu. Ya bukan, makanya Surya Kencana kan juga sebenarnya kalau bisa dibilang camp yang paling dingin itu Surya Kencana karena ibaratnya kabut itu nggak kemana-mana ya. Makanya saya bilang tadi, saya tanya lagi balik, ya waktu kepikirannya itu kan, kita ngomongin yang negatif tadi ya, yang kepikiran di malamnya nih sekarang, kan pasti ada orang yang kepikiran yang, tidurnya kayak apa nih, pakai apa nih, nyaman gak nih gue, gitu. Nanti kan ada, ya mungkin nanti toilet lah, apalah, pasti kan orang yang pertama kali
Ya dulu sih jujur aja, saya juga naik gunung pertama kali juga mikir, kalau naik gunung itu kan ada toilet. Nggak ada toilet, maksudnya yang kita berharap kayak di rumah atau apa, apalagi kayak gitu nggak akan ada. Itu udah paling ketakutan orang-orang pertama kali. Itu masih ada. Nah, kalau versinya hujan di malam yang pertamanya itu, apalagi hujan masuknya malam deh. Versinya ya. Nyampe pos 4 itu kurang lebih udah jam 10 malam. 4 ke 5 via Putri, jalur yang paling sulit kan. Jadi nggak sempet sih mikir yang lain-lain. Yang sempet di dalam otak adalah bagaimana memberi semangat untuk tetap bisa berjalan. Karena kepikiran sih bagaimana sebenarnya kalau bisa ya itu kita bermalam di warung pos 4. Jadi udah nggak sempet sih mikir yang lain. Tapi ya ada satu yang mengganjal. Jadi selain kecapaian, ada juga satu faktor ketakutan di malam karena gunung kan. Belum pernah mengalami gunung. Jadi ada dua hal itu tuh. Satu kecapaian, kedua ketakutan dengan lingkungan gunung. Itu sih. Jadi yang ketakutan misalnya dapatnya kayak angin. Ya. Ada hal mistis sih katanya. Mistis ada kan? Berasa sih ya, tapi bukan topik ini, tapi ya itu berasa sih. Itu berasa. Ya enggak dong. Pasti kan kalau kayak orang awam juga hal-hal itu nggak tahu ya. Di Indonesia kan selalu zaman dari nenek moyang selalu didongengkan sebuah mitos-mitos, ya kan? Betul. Banyak yang nggak boleh kayak begini nanti ini, nggak boleh kayak gini nanti, kan banyak hal itu sebenarnya. Tapi kita nggak pernah tahu apakah benar adanya atau memang hanya sekedar mitos atau hanya sekedar dongengan cerita orang tua untuk menakuti anaknya, kan pasti kayak gitu kan. Betul. Pasti dong otomatis ketakutan waktu itu juga sama dong. Berarti kan posisinya mungkin malam. Ya itu kan saya bilang tadi, apakah ada ketakutan hal mitos yang ada mistis gitu kan? Ada sih. Pasti ada. Cuman ya seiring perjalanan naik ya makin mulai mengerti sih. Oke. Ini memang kita bertamu di rumah orang, so jadi kita harus menghargai alam. Seperti itu sih. Jadi ya balik ke malam pertama ya, 2 hal itu tuh. Dan ini kapan sih nyampenya? Ini Om Komeng nggak nyampe nih Om Komeng. 5 menitnya kayak 2 jam nih. Oh, dibohongin 5 menit ya? Oh, itu Biasa itu dibohongin. itu terjadi ya, Kak, 1 kali puncak lagi gitu ceritanya. Dibohongin orang ini, aduh. Itu sebenarnya bukan bohong. Iya. Jadi diusahakan ya biar orang yang naik itu nggak putus asa. Karena kalau dibilang jauh masih gitu udah dulu. Kan tadi kan ngomongin gimana caranya gua harus tetap jalan gitu kan. Terus biasanya memang gak itu akan bilang ya bentar lagi gitu. Tapi kalau sama anak-anak jangan sekali-kali bilang waktu. Habis tuh ngomongin. Ya? Wah, 10 menit, udah 30 menit nih belum nyampe. Wah, ini komplain kan. Yang gampang tuh Iya, tapi kan lo gak punya trik. Kalau gue punya trik, kalau udah dibilang 5 menit, sekarang gue tanya, lu hitung Om. 5 menit berarti kan satu menit kan 60 detik. Ya, 1 menit, tapi gak boleh berhenti. Itu triknya. Dibilang 5 menit itu gak boleh berhenti, bisa gak? Pasti kan bisa. Nah itu triknya, makanya lo harus jago juga ngelesnya. Itu salah. Itu jangan lihat jam. Hitung 1 menit itu berapa? 1 menit itu berapa detik? 60. Benar kan? Sekarang itu 5 menit. Coba hitung, berarti itu 300 detik untuk menghitung. Berarti apa? 300 langkah dia harus melangkah. Berani kan 300 langkah dalam menjalankan itu dia nggak berhenti? Ya kan mungkin. Jadi 5 menit lagi, 5 menit lagi. Nggak selesai 5 menit yang pertama. 5 menit lagi terusin. Nah itu triknya sebenarnya Fer. Tapi bingung sih, memang nggak gampang sih Om Jan. Dalam artian kami pada guiding gitu ya. Baik ketemu yang keluarga, ibu, anak-anak ya kayak gitu-gitu, intinya kan semuanya punya trik masing-masing. Betul. Makanya tergantung siapa sih tamu yang kita bawa. Kan nggak semua juga saya bilang, oh 5 menit lagi nggak bisa juga kayak gitu. Tergantung gayanya apa sih yang biasa gini. Kalau kita biasa ngobrol, lebih baik ngajak ngobrol aja pada jalan. Atau orang biasa yang ngerokok nih, waktu kita ke Pangrango nih ada geng yang ngerokok, rokok aja nih, ngerokok aja gitu temenin. Mau sampai kapan? Ayo ada serah dia mau jalan kapan lagi. Temenin itu karena tergantung jadinya ngeliatnya ini gitu, ngeliat siapa yang kita bawa
kita nggak pernah kan juga nggak mungkin juga kita baca CV-nya dia, karakternya, penyakitnya nggak mungkin juga sampai Betul, detail itu. Makanya ya bener lah kalau di gunung itu terkadang ada kita mengetahui karakter di gunung lah kita bisa baca. Makanya saya bilang tadi mungkin saya sama Peri juga banyak pengalaman ngeliat orang, karena ngeliat orang sih sebenarnya tamu ini ini pasti. Jadi bisa bilang gini, wah ini om yang kedua nih, yang ketiga bahasanya gitu ya. Ini bu yang ketiga. Jadi ada kayak gitu bu. Jadi yang ketika kita bawa tamu sudah Karakternya langsung diklasifikasi. Gini tinggal berbagi lu gaya lu kan biasa sama geng yang ini, lu bawa yang ini, lu bawa kelompok yang ini kayak gitu. Jadi karena udah kayak misalnya udah keluar, kita ketemu juga ketemu tamu yang kayak gini kayak begitu. Makanya tadi ketakutan itu sebenarnya kan saya bilang tadi itulah Peri. Terus saya akhirnya suruh bawa Om Jan. Padahal kan nanti saya di atas. Ditirang banget Om Jan. Dia ngetrik. Kalau kita nggak bisa ngetrik dan gue udah paham karena ada dua kelompok kan beda kan Om Jan dari kubu yang berbeda ini yang beda gitu karena kayaknya nggak mungkin langsung jadi satu. Kalau dia beberapa yang udah beberapa kali naik gunung, Om Jannya enggak. Oh iya. Kan dapat infonya baru pertama naik gunung. Oh iya gitu. Saya kirain mah bohong. Baru pertama naik gunung. Ya kan saya nggak tahu. Betul. Oh ya oke lah saya gitu. Ya, itu makanya jangan kadang kita juga kan kadang kayak kan bener kejujuran dari si pesertanya. Takutnya kalau emang gue udah pernah naik gunung, nanti kalau ceritanya ternyata kelihatan sama kita ini belum pernah nih. Kan dari cara melangkah, cara dia berpikir dalam mengambil kan gini ya 1, 2, 3 hitungannya kan gitu kan. Nanti waktu naik atau turun kan dia lihat langkah tuh. Kadang orang yang ngeliat pegang pohon, problemin dia aja dia tarik pohon. Sebenarnya bikin habis tenaga. Ya kan? Iya, sepakat. Gitu. Padahal kalau dia bisa jalan kayak kalau Bira kan tadi jago jalan datar nih, ketika jalan kaki nanjak dia kan cuma berpikir gitu doang sih sebenarnya. Bagaimana ritmenya nggak boleh berhenti, ibaratnya ya induran nafasnya atau apa kan kayak gitu istilahnya. Gitu. Tapi pelajaran kali yang malam pertama, kalau bisa memungkinkan jangan pernah jalan malam. Yes. Kenapa? Satu, stamina udah pasti sangat capek. Kedua, semakin kita naik ke atas, udara makin tipis. Plus, kalau malam kita rebutan oksigen dengan tubuhan. Jadi kalau stamina dan semangatnya kurang kuat, ya sih pasti akan berhenti di situ sih. Tapi sebenarnya dari pengalaman itu aku nggak tahu ya, Pak Mas Ferry sama Mas Komeng kan udah jadi anak gunung banget gitu ya. Maksud aku, tapi dari pengalaman naik gunung itu aku tahu bahwa kita sendiri mestinya bisa menakar gitu loh. Kita mengenal diri kita sendiri, gue nyampe nggak ke sana, itu yang pertama. Terus jangan pernah maksain, karena kalau buat aku di usiaku sekarang ini gitu loh, ibaratnya apa ya? Gunung itu bukan lagi jadi kayak arena di mana aku memastikan bahwa aku kuat gitu loh, gitu loh. Tapi disitulah aku kayaknya apa ya? Kalau orang bilang kayak saatnya untuk bersyukur gitu loh. Bahwa bersyukur saat itu pertama masih punya kesempatan, kemudian itu kenikmatan yang nggak bisa semua orang dapat. Bukan mereka tidak mampu, tapi mereka mungkin tidak tertarik gitu loh. Kemudian mereka belum tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai di gunung, kita sudah bisa menikmatinya, ya udah. Mas Coco tuh selalu bilang, puncak itu bonus buat menghibur yang nggak bisa nyampe puncak gitu. Puncak tuh bonus gitu. Tapi sebenarnya setelah dipikirin berulang-ulang itu proses yang benar gitu. Jadi proses itu sebenarnya yang kalau buat aku tuh nyaman banget gitu loh. Kita naik iya, kita lelah iya. Tapi ketika kita naik dan kita lelah itu sebenarnya kita mengenali kemampuan diri kita sendiri. Gitu loh. Nambahin Bu, nambahin. So sepakat sih Bu. So kenapa sepakat? Karena buat saya naik gunung itu adalah bagaimana melatih diri untuk menjaga emosi. Benar. Karena ketika kita capek, haus ya kan, pengennya tiduran atau duduk itu semua omongan akan jadi kasar kan, termasuk kepada Mas Komeng sih. Nah, di alam kan kita nggak bisa ngomong kasar sih kan. Iya. Nah, bagaimana kita bisa ngerem? Nah, disitulah kemampuan kita untuk mengenali diri sih, sepakat sih Bu. Tapi kalau menurut aku lagi satu ada lagi nih, keberhasilan kita itu kalau misalnya kita jalan sama bagi kita gitu, itu juga aku rasakan kalau ketika aku long march, bahwa keberhasilan kita itu sebenarnya nggak cuma tergantung pada diri kita sendiri,
Tapi juga tergantung sama body kita. Ya. Orang yang kenal banget kita atau kita punya trust sama mereka gitu loh, itu akan bisa membantu kita sampai ke tujuan kita. Baik itu tujuan kita nggak sampai di puncak karena kita mau menikmati, atau justru kita diantar sampai ke puncak. Nah, itu Betul. kalau menurut aku karena mereka yang bisa mengisi kita gitu loh. Makanya aku bilang aku penasaran sekali untuk bisa mengulang lagi pergi ke puncak Mahameru itu, karena waktu itu aku punya body yang sebenarnya oke gitu loh, kalau tidak ada kejadian gitu loh, dan aku bisa sampai di situ gitu. Buat aku itu bakal jadi sebuah prestasi karena kondisiku gitu loh. Kalau masalahnya apa, coba udara yang tipis itu mestinya bisa aku laluin gitu loh, dibandingkan kalau aku jalan berat 100 kilo ya jalan datar sih sebenarnya udah ini juga tinggi. iya. Itu mah buat Mbak Ira doang. Jadi- Tetap jalan datar coba. Kalau tanya yang lain. Maksud aku tadi aku bilang bahwa peran kita itu bukan cuma kita mengenal diri sendiri, trust kita sama orang yang berjalan bersama kita itu justru akan sangat bisa membantu kita. Jadi tadi kita mengenali diri kita dan kemudian kita trust sama orang yang mendampingi kita. Walaupun kemarin waktu pertama kali aku naik gunung, temanku yang 3 mereka asik sendiri, pergi terus. Tapi aku saat itu bilang, lo pergi deh gitu loh. Karena yang 2 itu memang jalannya cepat, yang 1 exciting. Oke. Aku ya udah, aku dengan paceku ujung-ujungnya kita ketemu juga di sana gitu kan. Nah, kalau gitu ya. Terus kenapa tuh kan kalau Om Jan kenapa harus memilih naik gunung tuh, mendaki tadi? Om Jan gimana? Kenapa yang dipilih adalah naik gunung? Kan ada olahraga yang lain lah, misalkan lifting. Tadi kan Mbak Ira pilihannya ada match. Banyak lah gitu, aktivitas itu sangat banyak gitu. Kenapa milihnya mendaki? Nggak ada sih, nggak ada yang masukin. Padahal di Keranukumbolonya itu malam sebelumnya itu aku ngalamin hal yang tidak menyenangkan.